Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Lewi memang seorang pendosa. Dia adalah seorang pemungut cukai, dan di Israel pada waktu itu, profesi pemungut cukai dipandang sebagai yang paling rendah dari orang-orang rendah dalam masyarakat. Hampir semua pemungut cukai pada masa itu dikenal sebagai bajingan karena mereka mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dalam menjalankan tugasnya. Kalau begitu, mengapa Yesus bisa-bisanya minta kepada orang yang demikian untuk mengikutinya? Alasan Yesus sama seperti yang diberikannya kepada para lawannya. Dia datang untuk mengubah hati para pendosa. Memang perubahan inilah yang terjadi. Perubahan dalam diri Lewi merupakan suatu keputusan yang berakar dalam pertobatan. Bagaimana bisa seseorang seperti ini tiba-tiba mengubah cara-cara hidupnya dan kemudian mengikuti Putra Allah? Jawabannya adalah rahmat pertobatan yang diberikan Roh Kudus kepada siapa saja yang mau membuka hatinya. Ini adalah rahmat untuk melakukan yang tak terpikirkan, karena cara Yesus adalah menangkap hati manusia. Dan kabar baiknya adalah bahwa rahmat yang sama yang telah membantu Lewi mengubah hidupnya secara begitu drastis tersedia juga bagi kita dalam sakramen rekonsiliasi. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, mengapa kita tidak berupaya untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan dosa menjadi kebiasaan-kebiasaan kebenaran? Allah sedang menunggu. Dia sedang memanggil kita semua kepada pertobatan, sehingga Dia dapat memberikan kepada kita masing-masing sebuah hati yang baru dan memberikan suatu jalan yang baru untuk kehidupan kita. Barangkali hal ini kedengaran tidak mungkin bagi sebagian dari kita, namun ini masih merupakan apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Yesaya bab 58 ayat 9. Jadi, kita boleh yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak hanya akan mengampuni kita,
apabila kita bertobat, melainkan juga Dia akan datang ke dalam hati kita dan mengubah kita. Allah sesungguhnya senantiasa mengincar hati kita. Dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar bagaimana Allah akan memberkati orang-orang Israel apabila mereka sungguh berbalik kepadanya. Allah tidak ingin lip service, artinya sekedar ucapan kita yang tidak diiringi dengan tindakan nyata. Allah ingin melihat tindakan-tindakan kita mencerminkan buah-buah pertobatan. Oleh karena itu, marilah kita berupaya untuk merangkul pertobatan sejati dan mengalami kuasa Allah dalam kita yang dapat mengubah hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan memberikan tips tentang 14 hal yang membuat hidup kita tidak biasa-biasa. Yang pertama, belajar tersenyum bila masalah datang. Yang kedua, tetap berpenampilan menarik meskipun dalam saat berpuasa atau berpantang. Yang ketiga, tulus seperti merpati supaya jangan menipu, cerdik seperti ular supaya jangan ditipu. Yang keempat, boleh lupa dompet asal jangan pernah lupa doa. Yang kelima, punyailah iman yang dapat melihat kesempatan dalam kesulitan dan bukan melihat kesulitan dalam kesempatan. Yang keenam, layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan. Karena banyak yang mampu melayani tetapi tidak mau, dan banyak yang mau tapi tidak mampu. Yang ketujuh, jadikan pemberian atau persembahan menjadi penyembahan dan bukan penyesalan. Yang kedelapan, layanilah Tuhan dengan sukacita dan bukan dengan suka-suka. Yang kesembilan, pilihlah makanan sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. 10. Jadilah orang yang kritis, tetapi jangan penuh dengan kritik. Yang ke-11, lebih baik berdiam dan dikira orang bodoh daripada banyak bicara dan membuktikan bahwa bodoh. Yang ke-12, jadikanlah kitab suci sebagai obat kuat dan bukan obat tidur. Yang ke-13, lakukanlah yang benar, bukan apa yang kamu rasa benar. Dan yang ke-14, terimalah orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, perhatikanlah kelemahan dan bantulah kami dengan kekuatan rahmat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.